Ayu dari Ketua Tim Layanan Bimbingan Konseling Rega A, dan ini anggotanya. Halo, aku Samira Valentina. Halo, saya Klimaza Dalia. Hai, aku Anggi Aprilia. Hai, aku Lutfi Padona. Hai, aku Ajeng Tiwi Apriani. Hai, aku Salwa Ditya. Hai, aku Amelia Landari. Hai, aku Puzi Citra Pratiwi. Dan ini tim kami. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalian udah pada kenalan belum nih semuanya? Oke, kita mulai kenalan terlebih dahulu ya. Dari mana kita kenal mulai dari aku dulu atau kalian nih? Kamu dulu gak sih? Saya dulu ya. Boleh. Kenalin ya, nama aku Masya Ayu Anugra. Kalian bisa panggil aku Ayu atau Mbak atau kakak. Senyaman kalian aja deh, Ayu juga boleh dong. Gimana kalau Mbak aja? Ya enggak? Mbak aja ya, lebih akrab begitu. Iya. Oke, perkenalan kalian ini aku mulai dari sini dulu ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Samira Valentina. Kalian bisa panggil aku Samira. Halo Samira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Zaria, bisa dipanggil Sima. Halo Ibu Sima. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia. Biasa dipanggilnya Lia. Halo Lia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Padona, bisa dipanggil Lutfi. Halo Lutfi. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tiwi Apriani. Kalian bisa panggil Ajeng ya. Halo. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Salwa Ditya. Bisa kalian panggil Salwa dan Bowa. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Landari, biasa dipanggil Amelia atau Ami. Halo Ami. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Puzi Citra Pratiwi. Biasa dipanggil Puzi. Halo Lutfi. Wah, udah pada kenalan semua ya. Kita udah tahu dong nama kita masing-masing ya. Iya. Kalian kelihatan excited banget. Aku jadi semangat deh ngasih main ini kepada kalian. Senang sekali Mbak. Terima kasih. Kenal ya. Apa sih layanan bimbingan kelompok itu? Kalian udah pada tahu belum? Nah, layanan bimbingan kelompok itu adalah di mana kita memecahkan masalah kita sama-sama atau ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ada banyak tujuannya di mana kita ingin menyembuhkan trauma di masa lalu atau belum selesai sama masalah kita sendiri gitu kan. Nah, kita mau bahas tentang kepribadian dulu. Nah, setuju nggak? Setuju. Itu kepribadian itu maksudnya gimana ya Mbak? Kepribadian itu adalah ciri khas orang yang berpikir atau sudah dari lingkungan keluarga. Kepribadian itu bisa dibentuk dari lingkungan keluarga atau genetik juga bisa atau didikan dari orang tua, itu bisa banget dibentuk dari sana. Nah, jadi pasti kalian di fase seperti ini pasti dimana ini menjadi kepribadian lebih baik lagi kan? Iya. Nah, kepribadian itu bisa banget loh diubah dari kepribadian kita yang buruk bisa diubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Itu biar atau apalagi sudah di lingkungan kuliah kayak kita sekarang, pastinya dong kita bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Gitu kan? Misalnya kayak kepribadian kita itu orangnya gampang marah, gitu kan? Nah, kita bisa banget pasti nggak semua orang itu kepribadian kita menerima kita, gitu kan? Jadi kita tuh bisa
beda kayak masih sama kayak hal-hal dari lingkungan sebelumnya gitu kan. Gimana itu mencari jati diri kita sendiri itu bagaimana, Mbak? Mencari jati diri. Iya, itu sering sekali kalau misalnya melakukan apapun itu merasa ragu gitu, Mbak. Sebenarnya untuk mencari jati diri itu di fase-fase kita SMA sih, benar nggak? Dimana kita tuh masih ingin aku ini mau jadi apa nantinya, aku mau ambil jurusan apa, aku bingung kan. Nah, kita udah di kuliah ini sudah mengembangkan jati diri kita. Pastinya di SMA itu kalian bingung mau jadi apa kan? Nah, kalian pastinya sudah mencari jati diri itu dari hobi kita terlebih dahulu kan. Nah, hobi kita misalnya nyanyi, sudah pasti kita nantinya aku mau jadi guru seni gitu kan. Nah, kayak kita sekarang nih layanan bikin kelompok, kita pasti suka sharing-sharing, atau suka menceritakan pengalaman kita ya. atau kita suka dengar cerita teman gitu. Nah, ini sama halnya kayak sudah mengembangkan jati diri kita sendiri sih. Kita semua kayak gini sebenarnya sudah mencoba hal-hal baru gitu untuk mencari jati diri, kata Mbak Anel tadi ya. Mencari jati diri, bagaimana untuk menjadi lebih baik gitu kan, untuk bisa dikenal banyak orang. Tentunya kita sama ingin ya dikenal banyak orang, disenangi banyak orang gitu. Kalau dari ini Mbak Amel dia yang masih ragu untuk diri sendiri, kalau aku tuh belum bisa akrab dengan seseorang yang baru kita temui. Itu susah banget saat untuk Susah berinteraksi kepada teman-teman yang lain gitu, Mbak. Nah, itu gimana juga itu permasalahan kita sebenarnya ya. Sama halnya tadi kan, kita sudah mengembangkan jati diri kita. Nah, kita bisa banget kenalan sama teman-teman baru, atau kalian ingin mencari teman-teman yang positif, yang ingin mengembangkan diri kalian. Kalian bisa dong cari teman kayak seminar atau kayak Zoom seminar. Kalian tahu kan Zoom seminar? Ya, kalian bisa dong kenalan sana juga. Kayak lebih tepatnya kayak mencari teman-teman di lingkungan yang baik, kayak seminar kan, gitu kan. Kalian tentunya di sana, orang-orang di sana itu pastinya ingin menjadi yang lebih baik kan. Nah, kalian bisa dong cari mendapatkan teman lewat seminar tersebut yang ingin sama-sama mengembangkan diri. Jadi kalian bisa berkembang sama-sama gitu. Tapi terkadang di situ untuk seminar kan kita canggung ya kan, belum mengenal itu gimana mengatasinya rasa kecanggungan itu, Mbak. Cara mengatasi kecanggungan. Iya, untuk berinteraksi kepada kan dikatakan Mbak tadi lewat seminar. Itu terkadang kita ragu, itu kan harus untuk mengenal itu kan lebih apalagi yang pribadinya yang lebih tertutup gitu loh, Mbak. Itu susah sekali untuk berinteraksi itu bagaimana? Itu dimulai dari hal-hal kecil dulu sih, kayak kenalan, atau kalian kenalan dari satu orang dulu kayak di sebelah kalian kan. Nah, itu kayak itu pasti kalian kenalan dulu kan sama orang sebelah kalian gitu kan. Nah, pasti nantinya kayak ini dari sini ke sana, dari sana ke sini, kayak ini kenalan jadi banyak relasinya gitu. Tujuan mencari seni itu juga menambah relasi. Atau kalian memulai dari organisasi gitu kan.
di masa perkuliahan sudah pasti kalian ingin tidak sendirian kayak melihat teman-teman pada nanya, pada menyangka kalian cuma diem aja tuh di kelas. Masa kalian diam dong? Pasti kalian ingin, oh aku juga bisa dong, kalau orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Tapi di situ seringkali merasa seperti nanti perasaan orang kelas tadi aku salah gitu, aku Salahnya salah, iya, tanyanya pokoknya aneh. pikiran itu negatif terus, itu sering sekali muncul mbak. Itu gimana mbak cara mengatasinya gitu? Itu Mbak Amel ini bukan orang yang agak malu ya gitu ya. Ya, malu sedikit. Ya, malu bertanya atau takut penilaian orang lain ya gitu. Jadi kalau kalian itu sebelum bertanya itu kalian bisa dong, sebelum kalian bertanya itu bisa kalian cek hayati dulu pertanyaannya gitu kan. Dulu awalnya. Tapi sebenarnya untuk memulai hal baru itu jangan intinya jangan takut dinilai orang lain terus sih. Kalau kalian takut dinilai orang lain terus, pasti nggak ada habisnya dong. Kalian mulai, kalau kalian udah mulai pasti kalian itu nantinya bisa sendiri. Apalagi kalian misalnya sudah berani berbicara, itu kalian udah kalian hebat sih, udah bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi kadang ini loh kadang ada kan mbak kalau mau ngomong itu kadang tak pede, tak percaya diri. Iya, itu sering-sering juga. Nah itu gimana cara mengatasinya mbak? Cara mengatasinya biar nggak malu biar percaya diri ya. Cara mengatasi nggak pede sama diri sendiri ya, itu termasuk kalian itu baru belum mulai aja sih gitu kan. Kita coba dulu kita coba hal baru dulu, kita berani bertanya dulu, berani menyanggah dulu. Kalau kalian udah berani memulai, itu nantinya kalian akan terbiasa sendiri. Itu sudah aja. Jadi jangan kalau saya itu kan tipenya tuh ini ya apa introvert. Ya. Saya itu lebih suka untuk menyendiri gitu. Kalau saya di tempat ramai itu rasanya cepet capek gitu Kak. Terus kayak apa ya? Iya, saya tuh susah untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang baru gitu Kak. Nah, kadang tuh saya tuh ada pikiran pengen berkembang gitu biar kayak gini terus, tapi itu selalu ada pikiran minder gitu Kak, gimana cara mengatasinya? Jadi Mbak Lia ini sudah mau keluar dari zona nyaman ya, sudah nggak mau di lingkungan yang itu aja. Jadi takut dia ya, takut mulainya gitu ya. Mbak Lia itu bisa dong bergaul dengan teman-teman yang dekat-dekat dulu. Nah, kalian Mbak Lia itu jangan takut dijudge orang lain juga gitu kan. Nah, Mbak Lia bisa mulai berkembang diri dengan teman-teman yang lebih positif lagi, yang bisa misalnya kalau Mbak Lia berteman dengan orang yang introvert gitu kan, Mbak Lia kan introvert terus, kalau
kayak menyadari hal-hal kecil, atau kalian saat marah kalian gimana, saat kalian nangis kayak gimana, kalau kayak kalian sedih itu kayak gimana gitu kan. Misalnya kalau kalian tidak bisa mengerti orang lain gitu kan. Nah, kalau kalian tidak mengerti, kalau biasanya orang yang tidak mengerti orang lain itu adalah hanya mementingkan diri sendiri. Iya benar. Dia lebih untuk orang lain itu dia seperti tidak peduli gitu ya Mbak ya, seperti tidak, ya apa sih mereka itu gitu kan. Jadi susah sekali sebenarnya ya Mbak untuk itu ada masa untuk perlahan untuk mengenal diri sendiri itu juga penting ya Mbak, tidak semata-mata harus langsung jadi pribadi kita harus mengenal itu, ya tidak bisa ya Mbak. Apalagi di masa perkuliahan ini kan. Nah, jadi kalian itu udah menjadi pribadi yang bukan sebelumnya gitu kan. Nah, Mbak, kalau misal saya tuh sadar saya punya kemampuan di bidang ini misalnya, tapi saya tuh punya pikiran tertentu kayak saya nggak yakin nih sama kemampuan saya, yang padahal itu tuh saya sebenarnya punya kemampuan itu apakah bisa disebut juga belum mengenal diri sendiri? belum jadi ini ya, belum tahu, sudah tahu kemampuan tapi tidak berani mengembangkannya. Jadi itu kalau Mbak Lia ini sama seperti halnya tadi sih, yang belum berani mencoba atau berani memulai sih ya gitu. Jadi kemampuan Mbak Lia ini tadinya apa nih misalnya? Misal saya kan suka make up gitu ya. Ya. Saya tuh punya kemampuan di situ, tapi kadang ada nih teman kayak minta tolong buat tolong make upin aku dong, aku ada acara gitu. Tapi sebenarnya saya tuh ada kemampuan itu, mungkin saya bisa, tapi Malu. saya tuh takut orang itu tuh kecewa sama saya. Hasilnya sesuai ekspektasi gitu. Kita kembangin dulu hobi kita tadi sih gitu. Hobi itu bisa menguntungkan loh. Kayak sama halnya kita suka makeup nih. Nah, kalian bisa dong membangunnya lewat les private makeup, atau bisa memulai dari makeupin temen tuh. Itu kalian udah bisa belajar di mana makeup kalian itu bisa dikembangin lewat teman tadi gitu. Atau kita itu bisa ikut lomba make up, kan ada itu kalau misalnya kan ada yang salon gitu kan, apa Iya, ya undang ya, siapa nih ya yang nanti kan ada hadiahnya. Kita bisa juga ikut dari situ dulu. Tapi pastinya yang teman itu pasti melihat diri kita dulu itu Mbak. Dia lihat kita pakai, Mbak dia kan suka make up. Nah, pas teman Mbak tadi ingin memulai make up itu kan melihat diri kita dulu. Berarti mereka suka dengan kita itu harus percaya diri sebenarnya. Kan Mbak kan sudah pakai make up. Jadi teman Mbak tadi melihat. Terus dia ingin apa? Make upnya sama Iya, Mbak Lia. Berarti dia percaya dengan Mbak Lia begitu. Harus percaya dengan kita. dengan make up kembali. Iya, begitu. Itu sudah dimulai dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Iya. Nanti setelah kalau Mbak Lia sudah mencoba hal-hal yang seperti tadi Kak, mungkin saja bisa dong mungkin lagi pasti Mbak sudah bisa make up orang lain tuh. Kak Mbak pasti sudah pinter banget nih, dan misalnya Mbak bisa dong bisa bikin BUA jadi MUA gitu kan. Dan jadi Mbak hobinya itu sudah bisa dikembangin. Apalagi Mbak itu sudah misalnya ikut les privat makeup itu sudah Mbak itu sudah belajar mengembangkan diri. Jadi Mbak sudah berani mencoba gitu. Ya, tentunya ya menjadi diri pribadi itu sangat susah ya Mbak, apalagi di kalangan teman-teman yang baru kita kenal. Mereka kan belum mengenal kita, jadi hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang seperti kita, saya bisa, tapi saya takut untuk mencobanya, itu sangat menguras sekali energi dalam hati tadi.
untuk pakai mencoba hal baru, coba mulai dulu, jangan takut nilai orang lain dulu. Iya, mencoba yang baik. Iya. Oke, baik kamu sih. Sepertinya dari tadi dia ya gimana tapi Dan di sini saya itu orang itu mudah tidak enakan ya. Gak enakan ya, lain. Iya, misalkan kita lebih mementingkan perasaan orang lain ini pasti. dari tidak enakan itu terkadang tuh sering tuh kita yang rugi seperti itu. Iya, iya. Kita yang rugi ya. Kita yang enakan orang, namun dari ketidakenakan itu tapi kita yang menjadi rugi. Itu bagaimana sih mengatasinya? Jadi Mbak Puji ini kalau orang yang ini ya gak enakan sama orang lain ya, tapi diri sendirinya tadi orang lain jadi seenaknya sama Iya. Gak enakan sama orang lain seenaknya sama kita. Ya dijauhin aja tuh orang-orang yang toksik. Gak bisa itu kalau gak bisa. Jadi Mbak Puji ini orangnya gak enakan ya sama orang lain. Mbak bisa dong di kayak ada batasan dengan diri kita, jadi kita membatasi interaksi pada orang yang seenaknya tadi gitu sih. Ya. Oh, yang sering merasa kita bisa apa agak kurangi nggak kan kita misalnya berteman apa misalnya ke kampus itu berdekatan, nah itu Dibatasi aja sih. setuju Kalau menurut saya, kita itu harus belajar dari hal paling terkecil aja. Jadi kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Kadang kan kita kalau ada yang mau minta tolong nih, Iya. pasti kita itu suka, Iya. enggak gitu kan. Iya. Jadi kita selalu, iya nanti aku bantu. Tapi mikirin kalau perasaan kita tadi nggak seneng gitu ya menjawab. jadi kesannya tuh kayak terpaksa gitu membantu itu. Dan itu harus apa ya, kita tadi harus belajar untuk mengatakan tidak, untuk menolak itu tadi. Kadang tuh orang kalau sudah dibantu itu malah Enaknya, iya. nanti apa ya, kita yang ikut berdarah-darah, tapi ketika dia berhasil dia itu lupa sama Iya. Jadi tambahan Mbak Lia ini sangat bermanfaat banget sih. Jadi Mbak Puji itu berani saja untuk berani bilang tidak. Jangan takut, harus percaya Kalau diri. kita iya terus, biasanya orang seperti itu tuh dia akan seenaknya sama Iya, kita. itu terusan ya. Oh, sebenarnya dia kan iya terus gitu kan. nanti kita jadi objek utama dia. Iya, apa kita. Nggak akan ada situasi nanti Iya. kita tolong dia aja gitu. Jadi kita itu kayak lebih Dimanfaati, bukan teman, itu lebih ke dimanfaati, terus kita gak dihargai lagi gak sih kalau gitu, lama-lama kan dia semakin iya. Jadi Mbak Puji ini berani saja bilang tidak, atau kalau Mbak Puji tidak mau, beranilah bilang mau gitu kan. kalau kita ya kita perlu jujur dengan orang itu biar kita itu nggak dimanfaatin sama orang, biar orang itu nggak ngira kita kalau kita butuh bantuan dari mereka, kalau kita merasa nggak mampu kita Bilang aja, tidak bisa gitu. Tapi aku udah usaha kok gitu. Biasanya orang-orang yang seenaknya itu sebenarnya sudah Bisa, tapi dia malas. Dia bisa bekerja malas. Dia tidak ingin berusaha untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi dia karena seperti
Ikrimah tadi, Mbak Ikrimah ini udah hebat banget loh. Dia sudah berani kan, apalagi gurunya yang nyuruh Mbak Ikrimah tadi pasti bisa. Berarti gurunya tuh tahu, ya, dia tahu kemampuan dari Mbak Ikrimah tersebut. Dia udah tahu Mbak Ikrimah pasti bisa, cuman malu aja. Jadi gurunya ini sudah membantu mengembangkan kemampuan Ikrimah tadi. Gitu. Mbak Ikrimah jadi tadi menang ya, ada 3 ya. Selamat. Jadi nggak gugup lagi ya Mbak ya. Kalau awal-awal kayak merasa aku nggak bisa deh, aku nggak bisa. Padahal udah dicoba kan. Bisa dibilang kayak tidak percaya diri. Iya benar. Dulu mencoba tapi yang takut duluan gitu. Duluan. Yakin dengan kemampuan. Tapi akhirnya bisa kan? Iya. Nah, dari pengalaman Mbak Ikrimah tersebut, jadinya udah berani belum nih ikut lomba misalnya? Udah berani ya pastinya ya. Mulai nah, jadi sudah berani mencoba, jadi Mbak Ikrimah keterusan Iya, jadi kepengen aku ini sudah benar nih kan. Aku bisa benerin ya, bisa ngulang lagi gitu. Pokoknya kalau misalnya kita merasa senang atau menang itu rasa ingin tahu untuk selanjutnya itu lebih mendalam, lebih aku kayaknya bisa deh gitu kan. Share dengan kalian banyak banget ya pengalaman-pengalaman yang bisa saya pelajari, bisa saya jadinya untuk diri aku ya, jadinya jangan takut mencoba gitu ya. Pasti ujung-ujungnya kalau kita terus mencoba terus akan kelihatan hasilnya yang memuaskan bagi kita. Jadi dari bimbingan kita hari ini kita itu dapat pengetahuan baru, Iya. interaksi yang kita ini kan belum kenal jadi kenal. Iya, lewat pelayanan ternyata kita tak sendiri juga. iya, ternyata kalau kita sering memutarkan ternyata nggak akan sendiri. Iya, iya. Jadi sama-sama dari masalah diri sendiri ya. Dan lewat pelayanan bimbing kelompok ini kita tuh sudah mau selesai sama masalah diri kita sendiri, atau memaafkan diri kita sendiri gitu. Mengerti diri sendiri gitu ya. Maka di layanan bimbingan konseling ini kalian bisa lebih self-care sama diri kalian, sudah mau self-reward pada diri kalian, tidak mau keras lagi sama diri kalian gitu kan, sudah mau menambah relasi gitu. Apakah layanan bimbingan konseling ini tidak ingin ada yang menanyakan lagi tentang kepribadian atau self-care atau self-reward ini gimana ya? Kalau bagi saya pribadi ya, di sini layanan membuat saya merasa pede dengan diri saya. Oh berarti mulai dari sekarang saya harus menjadi pribadi yang lebih harus mengenal diri, mengembangkan diri gitu Mbak. Jangan takut untuk mencoba. Jadi Mbak Ali kita mau mengubah kepribadian menjadi lebih baik lagi. Ya, Oke, kayaknya sudah pelayanan konseling ini saya tutup ya. Iya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas ilmunya. Bermanfaat sekali untuk diri saya pribadi. Terima kasih Mbak. Iya. Baik ya. Kalian ini saya sudah mau menjadi lebih baik juga ya. Kita sama-sama mau Memperbaiki diri kan, mau berubah, mau memperbaiki. Iya, betul sekali. Selanjutnya kehidupan